Sejak pertama aku mengenalnya, aku yakin hatiku sudah memilihnya. 2 tahun aku menunggu, percaya, dan menjaga satu harapan yang sama. Malam itu aku memasak sejak subuh, untuk lamaran yang sudah lama kutunggu. Tapi saat mobilnya datang, dia tidak berhenti di rumahku. Dia justru melamar sepupuku di seberang gang. Katanya, aku perempuan baik, tapi hanya penjual tahu yang tidak pantas untuknya. Dalam satu malam, aku hancur, dipermalukan, dan ditinggalkan. Namun di saat semua orang mengira hidupku sudah selesai, datang lamaran mendadak dari pria yang tak pernah kuanggap. Dan saat lelaki yang menghancurkanku kembali memohon, aku sudah bukan perempuan yang bisa dia sakiti lagi. Aku tidak pernah menyangka keputusan yang kuambil malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang beragama Islam, mari kita tinggalkan sholawat di kolom komentar. Semoga menjadi pengingat kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa juga bantu support channel ini dengan klik like, subscribe, dan share, serta tuliskan kamu menonton dari mana hari ini ya. Semoga setiap like, komentar, dan share yang kamu lakukan hari ini menjadi pahala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Subuh bahkan belum benar-benar selesai ketika dapur kecil di ujung gang itu sudah hidup lebih cepat dari biasanya. Uap panas naik dari panci, suara minyak mendesis pelan, dan aroma santan yang gurih memenuhi ruang sempit yang sudah terlalu sering jadi saksi perjuangan. Di tengah semua itu, Aisyah Rahmani berdiri tanpa henti sejak fajar. Tangannya bergerak cepat tapi rapi. Mengiris bawang, mengaduk opor, memastikan tahu bacem tidak terlalu kering. Semuanya ia lakukan dengan satu tujuan sederhana. Hari ini harus sempurna. Bukan karena ingin dipuji siapapun, tapi karena hari ini adalah hari yang sudah ia tunggu selama 2 tahun. Di luar dapur, rumah kecil itu tampak berbeda. Tidak mewah, tidak berubah bentuk, tapi ada usaha yang terasa di setiap sudutnya. Taplak meja pinjaman udah terpasang rapi, kursi plastik dibersihkan sampai mengilap. Gelas-gelas kaca yang biasanya hanya keluar saat lebaran, kini berjajar siap digunakan. Di sudut ruangan, bunga melati dan kenanga diletakkan dalam vas kecil, harum sederhana yang sengaja dipilih. Bukan untuk memamerkan, tapi untuk menyambut. Karena malam nanti, seseorang akan datang. Seseorang yang selama ini tidak pernah benar-benar pergi dari pikiran Aisyah. Reza Pratama. Nama itu sudah terlalu lama tinggal di hatinya. 2 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menunggu sebuah kepastian. 2 tahun menahan pertanyaan orang-orang. 2 tahun menahan rasa ragu yang sesekali datang diam-diam. Dan 2 tahun juga ia memilih percaya bahwa lelaki itu akan datang. Dan hari ini, akhirnya Reza berjanji ia akan datang bersama keluarganya. Bukan lagi sebagai kekasih, tapi sebagai calon suami. Di ambang pintu dapur, Siti Aminah, ibunya, berdiri sambil memperhatikan anaknya. Sudah dari tadi, Nah, duduk dulu sebentar. Aisyah hanya tersenyum kecil tanpa menoleh. Sebentar lagi, Bu, tinggal ini saja. Padahal ia tahu itu bukan tinggal ini saja. Masih banyak yang ia cek ulang. Masih banyak yang ia rapikan. Karena di dalam hatinya ada satu hal yang tidak ingin ia ulang. Kekecewaan. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Aisyah tidak pernah benar-benar berharap terlalu tinggi pada hidup. Ia hanya ingin cukup. Cukup makan, cukup bertahan, cukup membuat ibunya tidak merasa sendiri. Dan selama ini, ia menjalaninya dengan satu hal yang pasti, kejujuran. Ia menjual tahu tembu tanan yang bau kedelai dengan kaki yang lelah, tapi dengan hati yang tetap dijaga. Namun hari ini berbeda. Hari ini bukan tentang bertahan, hari ini tentang dipilih. Aisyah berjalan ke kamar kecilnya saat siang mulai mendekat. Ia membuka lemari sederhana, mengambil gamis biru muda yang sudah ia simpan khusus. Ia berdiri di depan cermin yang sudutnya retak, menatap dirinya sendiri. Tidak ada riasan mewah, tidak ada perhiasan berkilau, hanya wajah sederhana, dengan harapan yang terlalu besar untuk disembunyikan. Ia menarik napas pelan. Semoga cukup. Sore turun perlahan, langit mulai berubah warna.
Suara anak-anak mengaji terdengar dari musala, dan gang kecil itu mulai terasa lebih hidup dari biasanya. Beberapa tetangga mulai duduk di teras, tidak semua datang untuk mendoakan, sebagian datang untuk memastikan. Apakah benar malam ini Aisyah akan dilamar? Di ruang tamu, Siti Aminah mengganti kerudungnya dengan yang lebih rapi. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan piring. Bukan karena takut, tapi karena terlalu berharap. Dan harapan selalu punya risiko yang sama, jatuh. Di dapur, Aisyah berdiri sekali lagi di depan semua masakan yang sudah ia siapkan sejak subuh. Opor ayam masih hangat, sambal goreng masih mengepul, dan tahu bacam yang jadi favorit Reza tersusun rapi di tengah meja. Ia menatap semua itu cukup lama, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya hari itu, ia berhenti bergerak. Ia hanya berdiri dan menunggu. Beberapa menit kemudian, suara mobil terdengar dari ujung jalan. Aisyah langsung membeku. Napasnya tertahan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Siti Aminah keluar dari dapur dengan wajah yang langsung berubah cerah. Mereka datang. Aisyah tidak menjawab. Tangannya masih memegang nampan teh. Langkahnya pelan menuju pintu. Dan tepat saat ia berdiri di balik tirai tipis itu, suara mobil itu semakin dekat, semakin jelas, semakin nyata. Dan dalam hitungan detik, hidupnya akan berubah. Suara mesin mobil itu akhirnya berhenti. Tapi bukan di depan rumah Aisyah. Napas Aisyah yang sejak tadi tertahan, tidak langsung lepas. Ia masih berdiri di balik tirai tipis, tangannya menggenggam nampan teh begitu erat, sampai jari-jarinya memutih. Mungkin hanya salah jalan. Mungkin mereka tidak tahu rumahnya. Mungkin, namun harapan itu hanya bertahan beberapa detik. Karena dari arah gang seberang terdengar suara ramai. Suara salam yang diucapkan berulang. Suara perempuan tertawa, suara piring yang saling beradu, dan semua suara itu datang dari satu tempat. Rumah pamannya, rumah Nadia Kirana. Nampan di tangan Aisyah bergetar pelan. Tidak jatuh, tapi cukup untuk membuat isi gelas bergetar seperti hatinya saat itu. Bu, mereka salah masuk ya? Suara Aisyah lirih, nyaris seperti bisikan yang ia tujukan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Di belakangnya, Siti Aminah tidak langsung menjawab. Wajah perempuan itu berubah pucat. Matanya menatap ke arah pintu. Lalu, ke arah suara ramai dari seberang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Beberapa detik kemudian, seorang anak kecil berlari melewati depan rumah. Dengan suara lantang dan polos, tanpa tahu ia sedang menghancurkan seseorang. Bu, ada lamaran besar di rumah Nadia. Kalimat itu jatuh seperti batu. Tidak keras, tapi menghantam tepat di dada. Aisyah tidak bergerak. Ia masih berdiri, masih memegang nampan, masih berharap ini semua belum benar. Sampai akhirnya, ia melihat sendiri. Dari balik tirai tipis, itu jelas terlihat mobil hitam yang ia kenal. Pintu terbuka, dan dari dalamnya turun seseorang yang tidak mungkin salah ia kenali. Reza Pratama, dengan baju koko yang pernah ia pilihkan sendiri, dengan langkah yang pernah ia hafal bahkan tanpa melihat, dengan wajah yang sekarang tidak lagi menghadap ke rumahnya, tapi ke rumah Nadia. Dunia Aisyah berhenti, bukan hancur, belum, karena tubuhnya bahkan belum sempat memproses semuanya. Ia masih berdiri, masih melihat, masih berharap ada satu gerakan kecil yang akan mengubah semua ini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ibu Reza turun dari mobil sambil membawa kotak hantaran. 1, 2, 3 baki mulai dipindahkan, masuk ke dalam rumah Nadia. Dan Reza menunduk hormat di ambang pintu rumah itu. Sebagai tamu, sebagai calon menantu. Bukan untuk dirinya. Saat itu, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Nampan di tangan Aisyah akhirnya turun. Bukan karena ia sengaja, tapi karena tangannya tidak lagi punya tenaga untuk menahan. Ia tidak menangis, belum. Yang ia rasakan justru kosong.
seperti tubuhnya ditinggalkan oleh perasaannya sendiri. Di belakangnya, suara sendok jatuh dari tangan Siti Aminah terdengar jelas. Ibunya terduduk pelan di kursi plastik. Matanya merah, bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena tidak ada kata yang cukup. Di meja makan, semua masih utuh. Opor ayam masih hangat, sambal goreng masih mengepul, dan tahu bacem tersusun rapi seperti tidak tahu bahwa ia dibuat untuk seseorang yang tidak akan pernah datang. Rumah itu, yang sejak pagi dipenuhi harapan, mendadak terasa sunyi. Terlalu sunyi. Dari luar, suara semakin jelas. Tawa, ucapan selamat, dan nama yang disebut berkali-kali, Reza. Lalu disusul satu nama lain yang membuat napas Aisyah benar-benar berhenti. Nadia. Aisyah menutup mata, bukan karena ingin menangis, tapi karena ia tidak sanggup lagi melihat. Namun bahkan tanpa melihat pun, ia sudah tahu semuanya. Perlahan, ia melangkah keluar rumah. Langkahnya ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Angin malam menyentuh wajahnya, tapi tubuhnya terasa panas. Dari pagar rumah, ia berdiri diam, mendengarkan suara dari seberang. Seorang pria membuka pembicaraan dengan bahasa formal. Itu suara yang ia kenal. Ayah Reza. Beberapa tetangga mulai melirik ke arahnya. Tidak ada yang mendekat. Tapi semua melihat. Karena di kampung kecil, luka tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Aisyah menatap rumah itu sekali lagi. Lampunya lebih terang dari biasanya. Pintunya terbuka lebar, orang-orang keluar masuk dengan wajah bahagia. Dan di dalam sana, lelaki yang seharusnya datang untuknya sedang duduk sebagai calon suami perempuan Ain. Pada detik itu, sesuatu dalam diri Aisyah runtuh. Bukan karena ia kehilangan Reza, tapi karena ia sadar, selama ini, ia adalah satu-satunya yang percaya. Ia berbalik, masuk kembali ke rumah, menutup pintu pelan, dan begitu suara dari luar teredam, air matanya akhirnya jatuh, tanpa suara, tanpa isak, hanya mengalir, terus, tanpa bisa dihentikan. Siti Aminah mendekat dengan langkah gemetar, memegang bahu anaknya. Aisyah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Aisyah mencoba menjawab, namun tenggorokannya seperti terkunci. Setelah beberapa detik, ia hanya bisa berbisik. Dia datang, Bu, tapi bukan untuk Aisyah. Kalimat itu menghancurkan semuanya. Siti Aminah menutup mulutnya dengan kerudung, tangisnya pecah, bukan karena kehilangan calon menantu, tapi karena anaknya dihina, dipermalukan, dan ditinggalkan dalam satu malam. Di luar sana, orang-orang masih tertawa, masih memberi selamat, masih merayakan sesuatu yang seharusnya terjadi di rumah ini. Dan di dalam rumah kecil itu, dua perempuan duduk dalam diam, dikelilingi makanan yang tidak lagi punya arti, dan mimpi yang hancur sebelum sempat dimulai. Rumah kecil itu kembali sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang penuh luka. Di meja makan, semua hidangan masih tersusun rapi. Opor ayam mulai kehilangan uapnya. Sambal goreng perlahan mengering di pinggir wajan. Dan tahu bacem yang sejak pagi dimasak dengan penuh harap, kini hanya menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak pernah terjadi. Aisyah duduk diam di kursi dekat jendela. Tangannya terkulai di pangkuan, matanya kosong. Air mata yang tadi jatuh perlahan kini berhenti. Bukan karena ia sudah kuat, tapi karena tubuhnya seperti kehabisan cara untuk bereaksi. Di sudut ruangan, Siti Aminah masih menangis pelan. Tangis seorang ibu yang tidak bisa melindungi anaknya dari rasa sakit seperti ini. Kenapa mereka lakukan ini, Nah? Suara itu pecah di tengah isak. Aisyah tidak menjawab, bukan karena tidak ingin, tapi karena ia sendiri tidak punya jawaban. Ia mencoba mengingat kembali 2 tahun yang ia jalani bersama Reza. Semua janji, semua kata manis, semua rencana yang dulu terasa begitu nyata. Dan sekarang, semuanya terasa seperti sesuatu yang hanya ia jalani sendirian. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja. Layar menyala.
Nama yang muncul di sana membuat jantungnya kembali berdenyut keras. Reza Pratama. Untuk beberapa detik Aisyah hanya menatap layar itu. Jari-jarinya tidak bergerak. Pikirannya berantakan. Ia ingin mengabaikan. Ia ingin mematikan ponsel itu. Ia ingin pura-pura tidak tahu. Tapi di dalam hatinya, ada satu hal yang masih tersisa. Keinginan untuk mendengar penjelasan. Akhirnya, ia mengangkat. Tanpa suara, tanpa sapaan. Di seberang sana, napas terdengar berat. Seolah lelaki itu juga sedang menahan sesuatu. Aisyah. Suara Reza pelan. Seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti malam ini bukan malam yang menghancurkan segalanya. Aisyah tetap diam. Tangannya mulai menggenggam ponsel lebih erat. Aku ingin jelasin. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam dirinya bergerak. Bukan harapan, tapi sesuatu yang lebih pahit. Penjelasan, apa yang masih perlu dijelaskan. Ia sudah melihat semuanya. Dengan matanya sendiri, dengan hatinya sendiri, dengan seluruh dirinya. Dengan suara serak, akhirnya Aisyah berbicara. Satu saja. Ia berhenti sebentar, menahan napas yang terasa berat. Semua yang selama ini kamu bilang, itu apa? Sunyi. Beberapa detik tidak ada jawaban. Hanya suara napas di seberang sana. Seolah Reza sedang memilih kata yang paling aman. Lalu akhirnya, keadaan berubah, Aisyah. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi jatuh seperti pisau. Berubah bagaimana? Suara Aisyah masih pelan, tapi kali ini ada sesuatu di dalamnya. Reza menarik napas panjang. Keluarga aku, mereka tidak setuju. Aisyah menutup mata. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini, tapi mendengarnya langsung tetap terasa lebih menyakitkan. Mereka bilang, Reza berhenti sebentar, seolah ragu. Atau mungkin tidak berani. Terlalu jauh, Aisyah. Satu kalimat, sederhana, tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Terlalu jauh. Status, kehidupan, kelas, semua hal yang selama ini tidak pernah mereka bicarakan secara jujur. Aisyah tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya ia mengerti. Jadi selama ini, suara Aisyah bergetar. Aku cuma cukup untuk disembunyikan. Reza cepat menjawab. Bukan begitu, tapi tidak cukup untuk dibawa pulang. Kalimat itu langsung memotong. Reza terdiam, dan diam itu lebih jujur dari apapun. Air mata kembali menggenang di mata Aisyah, tapi kali ini tidak jatuh. Ia menahannya, bukan karena kuat, tapi karena ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan hanya lewat suara. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Aisyah bertanya satu hal terakhir. Ini keputusan kamu? Pertanyaan itu menggantung. Berat, karena jawabannya akan menentukan segalanya. Reza tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu akhirnya, aku tidak punya pilihan. Kalimat itu membuat dada Aisyah terasa kosong. Tidak punya pilihan. Artinya, ia memang memilih. Memilih yang lebih aman. Memilih yang lebih tinggi. Memilih yang lebih diterima. Dan meninggalkan yang selama ini setia menunggu. Aisyah menarik napas panjang, perlahan. Sakitnya masih ada, tapi kini lebih jelas. Mulai sekarang, suaranya pelan. Jangan hubungin aku lagi. Di seberang sana, Reza langsung bereaksi. Aisyah, dengar dulu. Namun Aisyah tidak memberi kesempatan. Ia sudah cukup mendengar, sudah cukup memahami, sudah cukup dihina. Tapi sebelum ia benar-benar menutup panggilan, Reza mengatakan satu kalimat lagi. Kalimat yang akan terus terngiang di kepalanya. Kamu perempuan baik, Aisyah. Cuma, ia berhenti. Dan kalimat terakhir itu lebih menyakitkan dari semuanya. Hidup kita beda. Panggilan terputus. Aisyah tidak tahu siapa yang menutup lebih dulu.
Ia hanya berdiri diam, ponsel masih di tangan. Matanya kosong. Kalimat itu terus berulang di kepalanya. Hidup kita. Beda. Seolah semua yang ia jalani selama ini tidak pernah benar-benar cukup. Di belakangnya, Siti Aminah mendekat pelan. Ia tidak bertanya lagi. Karena dari wajah anaknya, semua sudah jelas. Aisyah menurunkan ponsel. Tangannya gemetar. Namun kali ini, bukan karena sedih semata. Ada sesuatu yang mulai muncul. Perlahan, panas, tajam, marah. Bukan marah pada Reza saja, tapi juga pada dirinya sendiri. Karena telah percaya terlalu dalam, karena telah menunggu terlalu lama, dan karena telah memberi tempat pada orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Di luar rumah, suara tawa dari rumah Nadia masih terdengar. Masih ramai, masih merayakan sesuatu yang dibangun di atas luka orang lain. Aisyah menoleh ke meja makan. Semua yang ia siapkan sejak subuh masih di sana, utuh. Tapi tidak lagi bermakna. Perlahan, ia melangkah ke arah meja, mengambil satu piring, lalu duduk. Untuk pertama kalinya malam itu, ia mencoba makan. Bukan karena lapar, tapi karena ia sadar satu hal. Hidupnya tidak berhenti, meski hatinya baru saja dihancurkan. Di sampingnya, Siti Aminah duduk pelan, menemani tanpa kata. Karena kadang yang paling dibutuhkan bukan penjelasan, tapi kehadiran. Dan malam itu, di rumah kecil yang masih dipenuhi aroma masakan, seorang perempuan belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun. Bahwa tidak semua luka datang dengan suara. Ada luka yang datang pelan, diam, tapi menetap paling lama. Malam belum benar-benar larut, namun bagi Aisyah, waktu terasa berjalan terlalu lambat. Rumah kecil itu masih dipenuhi sisa-sisa keheningan yang berat. Suara dari rumah seberang mulai mereda, tapi sesekali tawa masih terdengar seperti gema yang enggan pergi. Di meja makan, sebagian makanan sudah dipindahkan, sebagian lagi dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang benar-benar ingin menyentuhnya lagi. Aisyah duduk bersandar di dinding ruang tengah. Tubuhnya lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena hatinya seperti dipaksa menahan terlalu banyak hal dalam waktu yang terlalu singkat. Di sampingnya, Siti Aminah sudah tidak menangis seperti tadi, namun matanya masih sembab. Tangannya sesekali mengusap ujung kerudung, seolah berusaha menenangkan sesuatu yang belum sepenuhnya reda. Tidak banyak yang mereka bicarakan, karena kata-kata terasa tidak cukup. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan, tidak tergesa, tidak seperti tetangga yang datang membawa rasa penasaran. Aisyah dan ibunya saling menoleh. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Karena malam ini sudah terlalu banyak hal yang datang tanpa diduga, dan tidak semuanya membawa kebaikan. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Aisyah akhirnya berdiri. Langkahnya pelan saat menuju pintu. Tangannya sempat berhenti di gagang, seolah ingin memastikan bahwa apapun yang ada di balik pintu itu tidak akan kembali menghancurkannya. Perlahan, ia membuka. Di sana berdiri seorang perempuan yang wajahnya sudah sangat dikenal. Bu Ratna, pemilik toko sayur di depan rumah. Perempuan yang setiap hari dilihatnya, yang biasanya selalu bicara dengan nada santai, namun malam ini, wajah itu berbeda. Tidak ada senyum lebar, tidak ada rasa ingin tahu. Yang ada hanya iba. Boleh masuk, Nak? Suara Bu Ratna lembut. Aisyah mengangguk pelan, lalu mempersilakan masuk. Siti Aminah langsung bangkit dari tempat duduknya. Sedikit terkejut, tapi juga lega. Karena dari semua orang yang datang malam ini, hanya Bu Ratna yang tidak membawa tatapan yang menyakitkan. Perempuan itu duduk perlahan di kursi plastik. Matanya menyapu ruangan, melihat meja makan, melihat sisa hidangan, dan sejenak, ia diam. Seolah memberi ruang pada rumah itu untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Aku lihat semua tadi, dari toko. Kalimat itu diucapkan pelan, tanpa nada menghakimi,
tanpa rasa ingin tahu berlebihan, hanya sebagai fakta. Siti Aminah menunduk. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini tidak sekeras sebelumnya. Aisyah tetap berdiri. Tidak tahu harus duduk atau tetap di tempat. Tidak tahu harus berbicara atau diam. Karena kehadiran seseorang yang benar-benar peduli justru terasa lebih berat dari tatapan orang yang hanya ingin tahu. Bu Ratna menoleh ke arah Aisyah. Tatapannya hangat, tidak kasihan, tidak merendahkan, hanya mengerti. Rumah ini tidak butuh nasihat malam ini. Ia berhenti sejenak, menarik napas pelan. Rumah ini cuma butuh seseorang yang tidak ikut menginjak luka. Kalimat itu membuat dada Aisyah sesak. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia merasa ada orang yang benar-benar melihatnya. Bukan sebagai bahan cerita, bukan sebagai perempuan yang gagal, tapi sebagai seseorang yang sedang terluka. Bu Ratna lalu mengalihkan pandangannya ke Siti Aminah. Tangannya perlahan menggenggam tangan perempuan itu. Tidak semua lelaki menilai dari status, suaranya tetap tenang. Terkadang yang dicari justru perempuan yang tahu bertahan. Aisyah menunduk. Kalimat itu indah, menenangkan, namun di dalam kondisinya saat ini, semua itu terasa jauh. Karena luka yang ia rasakan masih terlalu segar, masih terlalu nyata. Namun Bu Ratna belum selesai. Ia menarik napas sekali lagi, lebih dalam. Seolah apa yang akan ia katakan berikutnya bukan sesuatu yang ringan. Kalau kalian tidak keberatan, Siti Aminah langsung mengangkat wajah. Aisyah ikut menoleh. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ruangan terasa lebih tegang dari sebelumnya. Aku datang bukan cuma untuk menenangkan. Suaranya tetap lembut, tapi kini lebih tegas. Aku datang membawa niat. Sunyi, tidak ada suara dari luar, tidak ada suara dari dalam, hanya detak jantung yang terasa lebih keras. Aisyah menatap Bu Ratna tanpa berkedip. Ia tidak ingin menebak, ia tidak ingin berharap. Namun tubuhnya sudah lebih dulu bersiap. Lamaran. Satu kata itu jatuh pelan, tapi efeknya seperti mengguncang seluruh ruangan. Siti Aminah langsung menutup mulutnya. Matanya melebar, air matanya kembali jatuh. Aisyah tidak bergerak. Ia hanya duduk perlahan, seolah tubuhnya kehilangan kekuatan untuk tetap berdiri. Lamaran. Di malam yang sama, setelah semua yang terjadi, semua terasa terlalu cepat, terlalu aneh, terlalu tidak masuk akal. Untuk siapa? Akhirnya Aisyah bertanya. Suaranya pelan, namun cukup jelas. Bu Ratna tidak mengalihkan pandangan. Ia menjawab langsung. Untuk anak saya. Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan. Adrian Alvaro. Nama itu tidak asing. Aisyah pernah mendengarnya. Beberapa kali. Dari obrolan ibu-ibu, dari bisik-bisik tetangga, anak Bu Ratna yang jarang pulang, yang katanya kerja di kota, yang usianya sudah matang, tapi belum menikah. Namun, tidak lebih dari itu. Tidak ada kedekatan, tidak ada cerita, tidak ada apa-apa. Dan sekarang, namanya disebut sebagai calon suami. Dalam satu malam yang sama, saat hidup Aisyah baru saja runtuh. Aisyah mengangkat wajah perlahan, matanya masih basah. Namun kali ini, bukan hanya karena sedih, ada kebingungan, ada keraguan, ada sesuatu yang lebih dalam, yang belum bisa ia beri nama. Bu, suaranya hampir tidak terdengar. Ini karena kasihan? Pertanyaan itu menggantung, berat, jujur, dan berani. Siti Aminah langsung menoleh. Wajahnya cemas, namun Bu Ratna tidak tersinggung, tidak marah. Ia justru tersenyum kecil, bukan senyum ringan, tapi senyum yang penuh keyakinan. Kalau hanya karena kasihan, ia menatap Aisyah lebih dalam. Aku tidak akan datang malam ini. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Aisyah menahan napas, menunggu. Keinginan ini sudah lama ada. Bu Ratna melanjutkan pelan. Hanya saja, aku tidak tahu cara membuka jalan.
Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Aisyah bergerak. Bukan harapan, belum, tapi keinginan untuk memahami. Dan malam ini, suara Bu Ratna sedikit melembut. Aku tidak mau rumah ini merasa sendirian. Air mata kembali jatuh dari mata Siti Aminah. Namun kali ini berbeda. Ada rasa lega di dalamnya, meski masih bercampur bingung. Aisyah menatap meja makan, menatap sisa-sisa harapan yang tadi hancur, lalu menatap perempuan di depannya, yang datang membawa sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Di luar rumah, suara orang-orang masih ada, masih berbisik, masih menilai. Namun untuk pertama kalinya malam itu, Aisyah tidak terlalu peduli. Karena di dalam rumah ini, hidupnya sedang berubah. Untuk kedua kalinya, dalam satu malam yang sama. Kata lamaran itu masih menggantung di udara. Belum benar-benar hilang. Belum juga sepenuhnya dipahami. Aisyah masih duduk di tempat yang sama sejak beberapa menit lalu. Pandangannya sesekali jatuh ke meja makan. Lalu kembali ke wajah Bu Ratna. Semua terasa seperti mimpi yang datang terlalu cepat. Baru beberapa saat lalu, hidupnya runtuh. Dan sekarang, seseorang datang menawarkan jalan baru. Di dalam dirinya, dua perasaan saling bertabrakan. Sakit dan kemungkinan. Siti Aminah mengusap air matanya pelan. Ia menatap Bu Ratna dengan wajah yang masih dipenuhi kebingungan. Bu, ini benar-benar serius? Pertanyaan itu keluar dengan hati-hati, seolah takut kalau jawaban yang datang akan mengubah segalanya. Bu Ratna mengangguk mantap. Serius. Tidak ada ragu dalam suaranya. Tidak ada tanda bahwa ia sedang berbicara karena kasihan sesaat. Aisyah menunduk. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia mencoba berpikir, namun pikirannya masih dipenuhi oleh suara Reza beberapa menit lalu. Hidup kita beda. Kalimat itu seperti belum selesai menggema. Dan sekarang, ia diminta mengambil keputusan besar, di saat hatinya belum benar-benar kembali. Anaknya tahu? Aisyah akhirnya bertanya. Suaranya pelan, tapi lebih terarah dari sebelumnya. Bu Ratna menarik napas ringan. Dia belum sampai di rumah, masih di jalan dari kota. Jawaban itu membuat Aisyah terdiam. Belum tahu? Artinya, ia sedang mempertimbangkan lamaran dari seseorang yang bahkan belum ia temui secara langsung malam ini. Rasanya tidak masuk akal. Namun yang lebih tidak masuk akal adalah semua yang sudah terjadi sejak sore tadi. Siti Aminah menoleh ke arah anaknya. Tidak harus dijawab sekarang, Nak. Suaranya lembut, namun penuh kehati-hatian. Keputusan seperti ini tidak boleh karena malu. Kalimat itu menusuk pelan, karena Aisyah tahu itulah yang sedang ia rasakan. Bukan hanya luka, tapi juga malu. Malu pada tetangga, malu pada orang-orang yang tadi melihatnya menunggu. Malu pada semua persiapan yang berubah jadi bahan cerita. Di luar rumah, suara bisik-bisik masih terdengar. Orang-orang belum pulang sepenuhnya. Dan Aisyah tahu, malam ini bukan akhir dari pembicaraan. Besok pagi, pasar akan ramai oleh cerita tentang dirinya, tentang bagaimana ia ditinggalkan, tentang bagaimana sepupunya dipilih, dan mungkin tentang bagaimana ia tidak cukup pantas. Ia menutup mata sebentar, membayangkan wajah ibunya saat harus keluar rumah esok hari, membayangkan tatapan orang-orang, membayangkan bisikan yang tidak pernah benar-benar pelan. Dadanya terasa sesak, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena harga diri yang seperti diremas di depan banyak orang. Perlahan, ia membuka mata, menatap Bu Ratna, lalu menatap benak ibunya. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, wajahnya tidak hanya berisi luka. Ada sesuatu yang lain, keputusan yang mulai terbentuk. Kalau ia berhenti sebentar, menata kata. Kalau Aisyah menerima, Siti Aminah langsung menoleh cepat. Bu Ratna juga menatap lebih fokus.
Ini tidak akan jadi sesuatu yang terburu-buru. Pertanyaan itu bukan penolakan, tapi juga bukan penerimaan penuh. Bu Ratna memahami. Ia mengangguk pelan. Kita bisa lakukan semuanya dengan baik. Suaranya tenang. Tidak perlu cepat, tapi juga tidak perlu disembunyikan. Aisyah mengangguk kecil, namun pikirannya belum selesai. Karena ada satu hal yang masih mengganjal. Ia menatap langsung ke arah Bu Ratna. Kali ini lebih dalam. Kalau nanti orang-orang bilang Aisyah diterima karena kasihan, Suni, pertanyaan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Karena itu bukan tentang pernikahan, tapi tentang harga diri. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia justru sedikit maju, mendekat. Orang-orang akan tetap bicara, nah. Nada suaranya lembut tapi tegas. Kalau kamu diam, mereka bicara. Kalau kamu melangkah, mereka juga bicara. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi hidupmu bukan milik mereka. Kalimat itu sederhana, namun terasa lebih kuat dari semua yang Aisyah dengar malam ini. Siti Aminah kembali menunduk. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini tidak hanya karena sedih. Ada rasa bangga yang perlahan muncul. Aisyah menarik napas dalam, panjang, seolah untuk pertama kalinya ia benar-benar mencoba berdiri di atas dirinya sendiri. Ia menatap meja makan, menatap semua yang tadi ia siapkan untuk orang yang tidak datang. Lalu perlahan ia mengangkat wajah. Aisyah tidak mau, suaranya pelan. Diperlakukan seperti perempuan yang dipungut karena gagal. Kalimat itu jelas, tidak bergetar. Bu Ratna tersenyum tipis. Dan kamu tidak akan. Aisyah melanjutkan. Kalau ini dilanjutkan, ia menatap lurus. Harus jujur, harus benar, tidak karena kasihan. Siti Aminah menggenggam tangan anaknya. Erat, seolah ingin memberi kekuatan. Bu Ratna mengangguk. Adil, satu kata itu cukup. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, bukan sunyi yang menyakitkan. Lebih seperti sunyi sebelum sesuatu dimulai. Di luar rumah, langkah kaki orang-orang masih terdengar. Bisik-bisik belum berhenti. Dan mungkin tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Namun di dalam rumah kecil itu, Aisyah akhirnya menyadari satu hal. Ia tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan. Ia tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Tapi ia masih punya satu hal yang belum diambil siapapun. Hak untuk memilih. Dan malam itu, di tengah luka yang belum sembuh, ia mulai mengambilnya kembali. Malam itu berakhir tanpa keputusan yang benar-benar selesai. Namun, sesuatu sudah berubah. Di dalam diri Aisyah, ada keberanian kecil yang mulai tumbuh. Bukan keberanian untuk melupakan, bukan juga untuk langsung menerima, tapi keberanian untuk tidak lagi merasa kecil. Pagi datang seperti biasa. Adzan subuh menggema dari musala di ujung gang. Udara masih dingin, dan dapur kecil itu kembali hidup. Namun, tidak seperti kemarin. Gerakan Aisyah lebih pelan, lebih hati-hati. Seolah setiap langkahnya kini dipikirkan 2 kali. Ia membantu ibunya menyiapkan tahu seperti biasa. Memotong, merebus, mengemas. Rutinitas yang sama, tapi dengan perasaan yang berbeda. Di luar rumah, kehidupan berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Penjual bubur lewat, anak-anak berangkat sekolah, dan beberapa tetangga sengaja berjalan lebih pelan di depan rumah. Mencari tahu, mencuri pandang, menunggu cerita baru. Karena semalam, 2 kabar besar lahir di gang itu. Tentang lamaran di rumah Nadia, dan tentang lamaran mendadak di rumah Aisyah. Aisyah tahu, semua orang sudah tahu. Namun pagi ini, ia tidak bersembunyi. Ia tetap bekerja, tetap keluar masuk dapur, tetap menjalani harinya. Meski di dalam dadanya, masih ada sesuatu yang belum selesai. Yakin mau ketemu dia hari ini? Suara Siti Aminah memecah sunyi. Aisyah berhenti sebentar. Pisau di tangannya terdiam di atas talenan. Ia tidak langsung menjawab,
karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ia hindari sejak bangun tidur. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Harus, Bu. Suaranya tenang. Kalau memang mau dilanjutkan, Aisyah harus tahu siapa orangnya. Siti Aminah menatap anaknya lama. Ada rasa khawatir, tapi juga kepercayaan. Beberapa jam kemudian, Bu Ratna datang lebih dulu. Wajahnya tampak lebih rapi dari biasanya. Namun, ada sedikit kegugupan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia sudah sampai di rumah, katanya pelan. Sebentar lagi ke sini. Kalimat itu membuat jantung Aisyah berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, nama itu tidak lagi hanya terdengar. Adrian Alvaro. Nama yang semalam terasa asing, hari ini akan berdiri di hadapannya. Aisyah mencoba menyusun bayangan di kepalanya. Seperti apa lelaki itu? Dari cerita orang-orang, ia hanya tahu satu hal. Anak Bu Ratna yang jualan sayur di kota. Bayangan yang muncul sederhana. Mungkin tubuhnya besar, kulitnya gelap karena matahari, tangannya kasar, bicaranya tegas, mungkin sedikit keras, mungkin tipe lelaki yang terbiasa bekerja di lapangan, mungkin juga tidak terlalu peduli pada hal-hal kecil. Aisyah menarik napas pelan. Ia mencoba menyiapkan diri untuk kemungkinan paling biasa, karena setelah semalam, ia tidak ingin lagi berharap terlalu tinggi. Suara langkah terdengar dari luar. Tidak tergesa, tidak berat, namun cukup jelas untuk membuat semua orang di dalam rumah menoleh. Jantung Aisyah berdegup, tangannya otomatis saling menggenggam. Dan saat pintu terbuka, semua bayangan itu runtuh. Yang berdiri di ambang pintu bukan lelaki seperti yang ia bayangkan. Tubuhnya tinggi, tegap, berpakaian rapi, wajahnya terang dengan garis tegas, kulitnya cerah, matanya dalam, dan ada sesuatu dalam caranya berdiri yang langsung mengubah suasana ruangan. Tenang, tapi kuat. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Siti Aminah bahkan terlihat lupa berdiri, Bu Ratna berdeham kecil, seolah mengingatkan semua orang untuk kembali ke kenyataan. Masuk, nak. Lelaki itu mengangguk pelan, lalu melangkah masuk. Ia menunduk hormat. Assalamualaikum. Suaranya rendah, jelas, tanpa dibuat-buat. Siti Aminah langsung menjawab, sedikit gugup, sedikit kagum. Aisyah masih diam. Matanya sempat bertemu dengan mata lelaki itu. Singkat, namun cukup untuk membuat dadanya terasa berbeda. Tidak ada tatapan merendahkan di sana. Tidak ada rasa kasihan, hanya kehati-hatian. Seolah ia juga sedang menjaga jarak. Bu Ratna tersenyum kecil. Ini Aisyah. Lelaki itu menoleh. Sedikit lebih lama kali ini. Lalu mengangguk. Adrian. Sederhana. Tanpa tambahan, tanpa usaha untuk terlihat lebih. Mereka duduk setelah dipersilakan. Suasana masih canggung, namun tidak menekan. Adrian duduk dengan punggung tegak, tidak gelisah, tidak juga terlalu santai, seimbang. Aisyah diam-diam memperhatikan. Ada sesuatu yang berbeda dari lelaki ini. Bukan hanya dari penampilannya, tapi dari caranya tidak berusaha menguasai ruangan. Ia tidak banyak bicara, tidak mencoba membuat kesan. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Setelah beberapa percakapan ringan tentang perjalanan, tentang keadaan kampung, akhirnya Adian membuka suara. Ia menoleh ke arah Aisyah. Tidak lama, namun cukup serius. Ibu saya sudah cerita tentang semalam. Kalimat itu langsung membuat udara terasa lebih berat. Namun Adian tidak berhenti. Saya tahu, ini bukan keadaan yang biasa. Suaranya tetap tenang, tidak terburu. Saya juga tidak ingin kedatangan saya hari ini menambah beban. Aisyah menunduk, mendengarkan. Adian melanjutkan. Saya tidak datang untuk memaksa. Ia berhenti sejenak, seolah memilih kata. Dan saya tidak ingin Aisyah merasa harus menerima karena keadaan. Kalimat itu membuat Aisyah mengangkat wajah.
Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menatap lelaki ini. Tidak ada belas kasihan di sana. Tidak ada rasa menolong. Yang ada justru rasa hormat. Adian melanjutkan pelan. Kalau ini dilanjutkan, saya ingin karena pilihan. Sunyi. Namun bukan sunyi yang canggung. Lebih seperti sunyi yang memberi ruang. Aisyah tidak langsung menjawab. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Perlahan, ia tidak merasa terdesak. Tidak merasa dikejar. Tidak merasa dinilai. Untuk pertama kalinya sejak semalam, ia merasa diperlakukan setara. Dan itu lebih mengejutkan dari apapun. Bu Ratna memperhatikan dari samping. Siti Aminah mengusap ujung matanya pelan. Tanpa disadari, ketegangan yang sejak semalam memenuhi rumah itu mulai sedikit mengendur. Namun bagi Aisyah, perubahan itu justru membuatnya semakin takut. Karena jika lelaki ini benar-benar berbeda, maka keputusan yang harus ia ambil tidak akan semudah menolak. Perasaan itu belum selesai saya dipahami. Justru karena itulah, Aisyah mulai takut. Jika Adrian benar-benar berbeda, jika semua yang ia tunjukkan bukan sekadar sikap sesaat, maka keputusan yang harus diambil Aisyah akan jauh lebih berat. Ia tidak bisa lagi menolak hanya karena sakit hati, dan ia juga tidak bisa menerima hanya karena ingin cepat sembuh. Di ruang tengah, percakapan masih berjalan pelan. Bu Ratna sesekali berbicara ringan, mencoba menjaga suasana tetap hangat. Siti Aminah mulai terlihat lebih tenang, meski matanya masih menyimpan lelah. Sementara Aisyah lebih banyak diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena ia sedang memperhatikan setiap kata Adrian, setiap cara ia duduk, setiap jeda dalam ucapannya. Seolah ia sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu pertemuan. Aisyah, suara Adrian memecah pikirannya. Aisyah mengangkat wajah. Iya. Adrian tampak ragu sejenak, namun kemudian tetap melanjutkan. Kalau boleh tahu, ia berhenti sebentar, menjaga nada suaranya tetap lembut. Yang paling Aisyah khawatirkan sekarang apa? Pertanyaan itu sederhana, tapi langsung menyentuh inti. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menunduk, jari-jarinya saling bertaut. Dan untuk beberapa detik, ia tidak tahu harus jujur atau menjaga diri. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara dari luar rumah memotong suasana. Langkah kaki, cepat, tidak ragu, dan diikuti suara yang terlalu familiar. Aisyah, ada di rumah? Siti Aminah langsung menoleh. Wajahnya berubah tegang. Bu Ratna menghela napas pelan. Dan Aisyah tidak perlu melihat untuk tahu siapa itu. Pintu terbuka tanpa menunggu jawaban. Dan di sana berdiri Nadia Kirana. Dengan pakaian yang jauh lebih rapi dari biasanya. Makeup tipis yang tak mulai dipoles sempurna. Dan di jari manisnya, sebuah cincin yang sengaja tidak disembunyikan. Ia tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Tatapannya langsung menyapu ruangan. Berhenti, tepat pada Adrian. Untuk sesaat, Nadia terdiam. Seperti tidak siap, seperti bayangan yang selama ini ia dengar tidak sesuai dengan kenyataan. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung sebentar, sangat sebentar. Karena setelah itu, ekspresinya berubah. Lebih tajam, lebih dingin. Oh, nadanya ringan, terlalu ringan. Ternyata sudah ada tamu. Aisyah berdiri perlahan, jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Namun kali ini, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu ini belum selesai. Aku cuma mau lihat kamu baik-baik saja, lanjut Nadia. Langkahnya masuk 1-2 langkah ke dalam rumah, tanpa benar-benar meminta izin. Tadi malam, kan lumayan juga ya kejadiannya. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, namun isinya menusuk. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menahan. Namun Nadia belum berhenti. Tatapannya kembali ke arah Adrian, lebih lama, lebih menilai. Lalu ia tersenyum kecil. Cepat juga ya. Ia menoleh ke Aisyah. Belum sehari, sudah ada pengganti.
Ruangan langsung terasa dingin. Siti Aminah memucat. Bu Ratna menatap tajam. Namun sebelum mereka sempat bicara, Nadia melanjutkan. Untung saja ada yang mau. Nada suaranya lembut tapi jelas, menghina. Aisyah merasakan panas di wajahnya. Luka yang semalam belum kering, dibuka lagi. Di depan orang yang baru saja ia temui, di depan lelaki yang sedang mencoba menghormatinya. Untuk sesaat, ia ingin membalas, namun kata-kata seperti tertahan di tenggorokan. Dan di saat itulah, Adrian berdiri. Gerakannya tenang, tidak tergesa, namun cukup untuk mengubah suasana. Ia tidak menatap Nadia lama, namun cukup tegas saat berbicara. Maaf, suaranya rendah, namun jelas. Mungkin lebih baik kita jaga cara bicara. Sunyi, Nadia terdiam, tidak menyangka. Tidak terbiasa ditegur seperti itu, apalagi di rumah orang lain. Adrian melanjutkan. Saya datang ke sini dengan niat baik. Ia berhenti sejenak. Tatapannya kini lebih lurus. Dan saya rasa, Aisyah juga pantas diperlakukan dengan baik. Kalimat itu tidak keras, tidak tinggi, namun tepat. Nadia menatap Adrian. Wajahnya berubah, tidak lagi santai, tidak lagi meremehkan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan kendali. Ia menoleh ke Aisyah, seolah mencoba mencari celah. Namun yang ia temukan, bukan Aisyah yang semalam. Perempuan di hadapannya masih diam, masih menahan. Namun ada sesuatu yang berbeda, tidak lagi rapuh, tidak lagi mudah dijatuhkan. Nadia menarik napas, senyumnya kembali, dipaksakan. Aku tidak bermaksud buruk. Ia merapikan rambutnya, sedikit canggung. Aku cuma khawatir saja. Namun tidak ada yang menjawab, tidak ada yang menguatkan ucapannya. Dan itu cukup membuatnya sadar, ia tidak punya tempat di ruangan ini. Ya sudah, nadanya berubah, lebih cepat. Aku cuma mampir, ia berbalik. Langkahnya tidak setenang saat datang. Dan beberapa detik kemudian, ia sudah keluar dari rumah itu, meninggalkan udara yang masih terasa tegang. Beberapa saat, tidak ada yang bicara. Siti Aminah menghela napas panjang, Bu Ratna menggeleng kecil, sementara Aisyah masih berdiri di tempatnya. Hatinya campur aduk, malu, marah, dan sesuatu yang baru. Ia menoleh ke arah Adrian. Lelaki itu sudah kembali duduk, seolah apa yang ia lakukan tadi bukan hal besar. Namun bagi Aisyah, itu bukan hal kecil. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di pihaknya. Bukan karena kasihan, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena memang ia tidak ingin Aisyah diperlakukan seperti itu. Dan justru karena itu, Aisyah merasa lebih takut. Karena jika ia mulai percaya, ia tahu, ia tidak akan setengah-setengah. Ruang itu belum sepenuhnya tenang. Meski Nadia sudah pergi, jejak ucapannya masih terasa menggantung di udara. Aisyah masih berdiri di tempatnya. Perasaan yang tadi bercampur, malu, marah, dan lega, belum benar-benar menemukan bentuk. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Cara Edayan berdiri tadi, tenang, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat semua orang berhenti. Dan justru itu yang membuat Aisyah semakin bingung. Ia menoleh pelan. Edayan sudah kembali duduk seperti sebelumnya. Seolah tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Seolah membela seseorang bukanlah hal yang perlu dijelaskan panjang. Siti Aminah menarik napas panjang. Maaf ya, Nak. Suaranya masih sedikit gemetar. Anak itu memang dari dulu begitu. Edan menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Bu. Jawabannya singkat. Tidak menyalahkan, tidak juga membahas lebih jauh. Bu Ratna menatap anaknya sejenak. Ada sesuatu di matanya. Seperti tahu bahwa pertemuan ini tidak lagi sederhana. Ia lalu menoleh ke Aisyah. Kalau tidak keberatan, suaranya lebih hati-hati. Ada hal yang sebaiknya kamu dengar langsung. Aisyah mengangkat wajah. Perasaannya langsung berubah. Lebih waspada, lebih siap. Karena sejak semalam, hidupnya terus berubah tanpa jeda. Dan setiap perubahan
selalu datang dengan sesuatu yang tidak ia duga. Adrian menarik napas pelan. Ia tidak langsung bicara, seolah memastikan bahwa apa yang akan ia sampaikan tidak terdengar seperti pembelaan. Selama ini, ia mulai dengan suara rendah. Orang-orang di kampung mengenal saya tidak lebih dari yang terlihat. Aisyah diam, mendengarkan. Adrian melanjutkan. Anak Bu Ratna yang jarang pulang. Ia tersenyum tipis. Hanya jualan sayur di kota. Nada suaranya tidak terdengar tersinggung, justru seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan penilaian itu. Dan terlalu lama sendiri, sampai disebut tidak laku. Kalimat itu ringan, namun Aisyah tahu, di baliknya, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Adrian menoleh sebentar ke arah ibunya, lalu kembali ke Aisyah. Ayah saya bukan orang sini. Sunni. Kalimat itu langsung mengubah arah pembicaraan. Ayah saya orang Eropa. Siti Aminah sedikit terkejut. Bu Ratna menunduk pelan. Sementara Aisyah hanya menatap. Mulai menghubungkan banyak hal. Wajah Adrian, caranya berbicara, pembawaannya, semuanya tiba-tiba terasa masuk akal. Adrian melanjutkan dengan tenang. Dulu beliau datang ke Indonesia untuk kerja di bidang pengolahan hasil pertanian. Ia berhenti sebentar, seolah sedang mengingat. Di situ, beliau bertemu ibu. Suasana ruangan berubah, tidak lagi tegang, tapi lebih dalam, lebih personal. Mereka menikah, sempat tinggal di luar kota beberapa tahun, suaranya tetap stabil. Lalu, saat saya masih kecil, ayah meninggal. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat suasana menjadi hening. Tidak ada dramatisasi, tidak ada keluhan, hanya fakta. Yang disampaikan dengan cara yang sudah diterima. Ibu memutuskan pulang ke kampung, Adrian melanjutkan. Membuka toko kecil untuk bertahan. Bu Ratna tersenyum kecil, namun matanya sedikit berkaca-kaca. Aisyah tidak menyela, ia hanya mendengarkan. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Pandangan, persepsi, dan mungkin penilaian. Adrian lalu duduk sedikit lebih tegak. Setelah besar, saya tidak kerja di kantor. Ia menatap Aisyah. Langsung, saya mulai dari bawah. Nada suaranya tetap tenang. Tolong angkat sayur, ikut pengiriman, tidur di gudang. Ia menyebutnya tanpa beban, seolah semua itu adalah bagian yang memang harus dilalui. Lama-lama, saya bangun jaringan sendiri. Aisyah menahan napas. Ia tidak menyangka cerita ini akan sampai sejauh ini. Saya tidak hanya jualan sayur. Adrian melanjutkan. Saya menghubungkan hasil tani dari desa ke pasar besar. Ia berhenti sejenak. Lalu menambahkan, hotel, pabrik makanan, dan beberapa pembeli luar negeri. Ruangan kembali sunyi, namun kali ini sunyi yang berbeda. Bukan karena sakit, tapi karena takjub. Siti Aminah menatap dengan mata yang tidak percaya. Bu Ratna hanya diam, seolah semua ini memang bukan untuk dipamerkan. Dan Aisyah merasa seperti sedang melihat sesuatu yang selama ini tertutup. Semua cerita yang ia dengar dari orang-orang ternyata hanya permukaan. Ia menunduk. Perlahan, bukan karena malu, tapi karena ia sadar betapa mudahnya orang menilai tanpa tahu. Adrian tidak terlihat bangga, tidak juga mencoba meyakinkan. Ia hanya menjelaskan. Secukupnya. Di kampung, saya biarkan orang berpikir sederhana. Ia tersenyum tipis. Ibu juga tidak suka hidup yang terlalu terlihat. Bu Ratna mengangguk kecil, seolah membenarkan. Aisyah mengangkat wajah. Tatapannya berubah, bukan karena kekayaan, bukan karena status, tapi karena satu hal. Ketenangan. Adrian tidak pernah mencoba terlihat lebih. Namun ternyata, ia memang lebih dari yang terlihat. Dan itu jauh lebih kuat. Namun Adrian belum selesai. Ia menarik napas.
sedikit lebih dalam. Seolah bagian berikutnya lebih sulit untuk diucapkan. Ada satu hal lagi. Aisyah menunggu. Tanpa sadar, saya sudah lama tahu Aisyah. Kalimat itu membuat waktu seolah berhenti. Aisyah terdiam. Benar-benar diam. Adian tidak mengalihkan pandangan. Saya sering lihat. Dari jauh. Suaranya tetap tenang. Tiap pagi ke pasar, bawa tahu, cara bicara, cara jaga ibu. Setiap kata terasa pelan, tapi tepat. Aisyah merasakan dadanya menghangat dengan cara yang tidak ia pahami. Beberapa bulan terakhir, Adrian melanjutkan. Saat ibu mulai bicara soal pernikahan, ia berhenti sejenak. Nama Aisyah, satu-satunya yang saya sebut. Bu Ratna menunduk, tersenyum kecil. Seolah rahasia lama akhirnya terbuka. Aisyah tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu jauh dari yang ia bayangkan. Tapi saya tidak pernah mendekat. Adrian menambahkan, saya tahu Aisyah sudah punya seseorang. Kalimat itu membuat hati Aisyah sedikit bergetar. Bukan karena Reza, tapi karena sikap. Saya tidak ingin mengganggu. Sederhana, tapi jelas. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini, bukan sunyi yang canggung. Lebih seperti ruang untuk memahami sesuatu yang baru. Aisyah menunduk pelan. Pikirannya penuh, hatinya juga. Semalam, ia merasa dirinya tidak cukup. Hari ini, ia justru dihadapkan pada seseorang yang melihatnya cukup, bahkan sebelum ia jatuh. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah tidak hanya merasa bingung. Ia mulai merasa takut, bukan karena luka, tapi karena kemungkinan. Perasaan itu kini bukan lagi sekadar bingung. Aisyah mulai merasa takut, bukan karena luka yang belum sembuh, melainkan karena kemungkinan baru yang perlahan terasa nyata. Semua yang Adrian katakan masih terngiang di kepalanya. Bahwa ia sudah lama diperhatikan, bahwa Teng ia dihargai bahkan sebelum ia jatuh, bahwa ia tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk dianggap cukup. Dan justru karena itu, Aisyah belum siap memberi jawaban. Di ruang tengah, suasana terasa lebih tenang. Namun bukan tenang yang ringan, lebih seperti jeda panjang sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Adrian tidak mendesak, ia duduk seperti sebelumnya, memberi ruang. Bu Ratna dan Siti Aminah pun tidak banyak bicara, seolah semua orang sepakat keputusan ini harus lahir dari Aisyah sendiri. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki terdengar dari luar, cepat, tidak ragu, dan diikuti oleh suara yang sudah sangat dikenali. Aisyah! Satu panggilan, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan menegang. Aisyah membeku. Jantungnya berdetak keras. Bukan karena rindu, bukan karena harap, tapi karena sesuatu yang belum benar-benar selesai. Pintu terbuka. Dan di sana berdiri Reza Pratama. Wajahnya tidak setenang biasanya. Ada ketegangan di sana. Ada sesuatu yang terlihat seperti penyesalan, tapi juga ego yang belum hilang. Matanya langsung mencari. Berhenti tepat pada Aisyah, lalu bergeser pada Adrian. Untuk sesaat, tidak ada yang bicara. Udara terasa berat, seolah semua orang di ruangan itu tahu apa yang akan terjadi berikutnya tidak akan sederhana. Siti Aminah berdiri. Reza, ini bukan waktu yang... Namun Reza memotong. Aku cuma mau bicara. Suaranya lebih keras dari biasanya, namun tidak sampai meninggi. Lebih seperti seseorang yang berusaha menguasai keadaan, yang mulai lepas dari kendalinya. Ia melangkah masuk, satu langkah, lalu berhenti. Matanya kembali ke Aisyah. Aku tidak bisa diam saja. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan. Namun Aisyah tidak langsung merespons. Ia hanya berdiri, menatap, dengan pandangan yang tidak lagi sama. Reza melanjutkan. Semalam, aku memang salah. Sunyi, tidak ada yang menyela.
Semua terjadi terlalu cepat. Ada tekanan keluarga. Ada banyak hal yang... Aku sudah dengar itu. Suara Aisyah memotong. Tenang, tapi jelas. Reza terdiam sejenak, seolah tidak menyangka akan dipotong seperti itu. Namun ia tidak mundur. Aku tahu kamu kecewa. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Tapi ini belum selesai. Kalimat itu membuat udara berubah. Lebih dingin. Lebih tajam. Aisyah menatapnya lurus. Belum selesai? Untuk siapa? Reza tidak langsung menjawab, namun matanya kembali ke Adrian. Ada sesuatu di sana. Penilaian, perbandingan, dan ketidaksukaan. Aku dengar kamu sudah dekat dengan dia. Nada suaranya berubah, lebih rendah, namun menyimpan sesuatu yang tidak enak. Aisyah tidak menjawab. Ia tidak ingin menjelaskan apapun, karena ia tahu. Reza tidak datang untuk memahami. Ia datang karena tidak rela. Dan benar saja, Reza melanjutkan. Aku tidak bisa lihat kamu sama orang lain. Kalimat itu terdengar jujur, namun juga egois. Sangat egois. Karena kalimat itu tidak berbicara tentang Aisyah, melainkan tentang dirinya sendiri. Aisyah hampir tersenyum. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya ia melihat semuanya dengan jelas. Reza bukan kembali karena cinta. Ia kembali karena kehilangan kendali. Lamaran itu belum pernikahan. Reza menambahkan cepat. Masih bisa dibatalkan. Siti Aminah langsung memucat. Bu Ratna menghela napas pelan. Dan Aisyah merasakan sesuatu di dalam dirinya. Naik. Bukan sedih. Bukan kecewa. Tapi marah. Untuk pertama kalinya, marah yang benar-benar utuh. Jadi, sekarang, Aisyah akhirnya bicara. Aku jadi pilihan cadangan? Reza langsung menggeleng. Bukan begitu. Tadi malam aku tidak cukup. Suara Aisyah tetap tenang. Namun setiap katanya, tajam. Sekarang aku cukup, karena aku tidak sendiri? Reza terdiam. Tidak bisa langsung menjawab. Dan diam itu kembali menjadi jawaban paling jujur. Adrian yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. Tidak terburu, namun cukup untuk mengubah posisi. Ia tidak mendekat, tidak juga menantang. Namun kehadirannya terasa jelas. Kalau datang dengan niat baik, suaranya rendah. Seharusnya tahu batas. Reza menoleh cepat. Tatapannya berubah. Untuk pertama kalinya, dua lelaki itu benar-benar saling berhadapan. Ini urusan aku sama Aisyah. Nada Reza mulai naik. Adrian tidak terpancing. Sejak kamu mempermalukan dia, ini bukan lagi urusan dua orang. Jawaban itu tenang, namun tepat. Mengenai. Aisyah menutup mata sebentar. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu ini adalah titik yang tidak bisa dihindari lagi. Ia membuka mata kembali, melangkah maju, berdiri di antara keduanya. Tidak untuk melindungi, tidak untuk memilih, tapi untuk mengambil kembali kendali atas dirinya sendiri. Reza menatapnya. Ada harap di sana, namun juga ketakutan. Sementara Adrian hanya diam, memberi ruang, selalu memberi ruang. Dan justru itu yang membuat keputusan Aisyah semakin berat. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak sedang memilih antara dua lelaki. Ia sedang memilih akan menjadi siapa dirinya setelah ini. Ia berdiri di antara mereka, bukan sebagai seseorang yang harus memilih, bukan sebagai perempuan yang diperebutkan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya sadar ia punya kendali atas hidupnya sendiri. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara, hanya napas yang terdengar. Berat, tertahan, menunggu. Reza menatap Aisyah dengan mata yang tidak lagi setenang dulu. Ada harap, ada cemas, dan ada sesuatu yang selama ini tidak pernah terlihat. Takut kehilangan. Aisyah, aku cuma mau kita bicara baik-baik. Suaranya lebih rendah sekarang. Tidak lagi menekan.
seolah mencoba kembali ke posisi yang dulu. Namun Aisyah tidak bergerak, tatapannya lurus, tenang. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa berbeda. Baik-baik, ia mengulang pelan. Bukan bertanya, lebih seperti memastikan. Apakah kata itu benar-benar pantas digunakan? Reza mengangguk cepat. Iya, kita bisa cari jalan. Aku sudah cari jalan. Kalimat itu memotong, lembut, namun tidak memberi ruang untuk dibantah. Reza terdiam. Aisyah melanjutkan. 2 tahun aku nunggu kamu. Suaranya tidak tinggi, tidak bergetar, tapi setiap kata terasa jelas. Aku dengar semua janji kamu. Ia menarik napas pelan. Dan aku percaya. Sunyi, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menyela. Semalam, Aisyah berhenti sebentar, matanya tidak lepas dari wajah Reja. Aku masak dari subuh. Reja menunduk sedikit, namun tidak berani memutus tatapan itu sepenuhnya. Aku siapkan rumah. Aku siapkan diri aku. Setiap kalimat keluar pelan, tapi seperti menekan satu persatu. Dan aku tunggu. Udara terasa semakin berat. Siti Aminah menutup mulutnya. Air matanya mulai jatuh lagi. Bukan karena aku ingin dipuji, Aisyah melanjutkan. Tapi karena aku pikir, akhirnya aku dipilih. Kata terakhir itu jatuh lebih dalam. Reza menelan ludah. Aisyah, aku... Tapi yang aku lihat, Aisyah tidak memberi ruang. Kamu datang. Ia berhenti. Matanya mulai berkaca, namun tidak ada air mata yang jatuh. Dan masuk ke rumah orang lain. Sunyi. Benar-benar sunyi. Tidak ada suara dari luar, tidak ada suara dari dalam. Hanya kenyataan yang akhirnya diucapkan tanpa ditahan. Aku tidak marah karena kamu pilih orang lain. Kalimat itu membuat Reza sedikit mengangkat wajah, seolah melihat celah. Namun celah itu tidak pernah ada. Aku marah, suara Aisyah sedikit lebih dalam, karena kamu membuat aku percaya, padahal kamu sendiri tidak pernah benar-benar berdiri di sisi aku. Reza terdiam, wajahnya mulai kehilangan warna. Aku marah, Aisyah melanjutkan, karena kamu diam saat keluargamu merendahkan aku. Tangannya mengepal pelan. Penjual tahu kan? Nada suaranya tidak berubah, namun kata itu terasa lebih tajam dari sebelumnya. Itu yang kamu bilang semalam? Reza tidak menjawab. Ia tidak bisa. Karena semuanya benar. Aku tidak pernah malu dengan pekerjaan aku. Aisyah menatapnya lebih dalam. Dari itu, aku makan. Dari itu, aku jaga ibu aku. Dari itu, aku bertahan saat kamu tidak ada. Setiap kata bukan sekadar penjelasan, tapi pengakuan tentang siapa dirinya sebenarnya. Kalau itu masih tidak cukup, Aisyah menarik napas panjang. Berarti dari awal kamu tidak pernah cukup besar untuk aku. Kalimat itu jatuh seperti palu, keras, tepat, dan tidak bisa dibantah. Reza mundur satu langkah, sedikit, namun cukup terlihat. Aku salah, akhirnya ia berkata. Suaranya lebih pelan, lebih lemah. Aku tertekan. Aku tidak bisa lawan keluarga aku. Aisyah menggeleng pelan, bukan menolak, tapi menutup. Aku tidak butuh kamu melawan mereka. Ia berkata tenang. Aku cuma butuh kamu berdiri. Sunyi kembali turun, namun kali ini lebih dalam, lebih jelas. Dan kamu tidak pernah lakukan itu. Reza menunduk. Kali ini sepenuhnya. Tidak lagi mencoba mencari pembenaran, tidak lagi mencoba mempertahankan posisi. Ia kalah, bukan oleh Adrian, tapi oleh kebenaran yang selama ini ia hindari. Namun ia belum menyerah sepenuhnya. Aku datang ke sini, suaranya lirih. Karena aku sadar, aku tidak bisa kehilangan kamu. Aisyah menatapnya. Lama, sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Tipis, namun bukan karena bahagia. Bukan kehilangan aku yang kamu takutkan.
Suaranya pelan, tapi jelas. Kamu cuma tidak rela, aku tidak hancur. Kalimat itu menghentikan segalanya. Reza terdiam, benar-benar diam, karena ia tahu itu benar dan tidak ada yang bisa ia bantah. Di belakang mereka, Adrian tetap berdiri, tidak menyela, tidak mendekat. Namun kehadirannya cukup sebagai pengingat bahwa dunia tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Aisyah melangkah sedikit ke depan, tidak mendekati Reza, tapi cukup untuk membuat jarak itu terasa final. Dengarkan aku baik-baik. Suaranya tenang, namun tidak lagi memberi ruang untuk ditawar. Yang paling menyakitkan bukan saat kamu memilih Nadia. Ia berhenti. Tapi saat kamu datang ke sini, seolah aku masih bisa kamu panggil kapan saja. Reza mengangkat wajah. Matanya merah. Namun kali ini, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Aku bukan pilihan kedua. Aisyah melanjutkan. Dan aku bukan perempuan yang bisa kamu tinggalkan, lalu kamu ambil kembali saat kamu mau. Setiap kata menutup satu pintu, satu demi satu, sampai tidak ada yang tersisa. Apa yang kita punya? Aisyah menarik napas pelan. Selesai. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat, lebih nyata, lebih akhir. Reza berdiri diam beberapa detik, seolah mencoba menerima sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Lalu perlahan, ia mundur. Satu langkah, dua langkah, tanpa kata, tanpa alasan. Dan akhirnya, ia berbalik, keluar dari rumah itu, dengan langkah yang tidak lagi pasti, tanpa menoleh kembali, tanpa sesuatu yang tersisa. Di dalam rumah, tidak ada yang langsung bicara. Siti Aminah menangis, namun kali ini bukan karena hancur. Bu Ratna menunduk pelan, Adrian tetap diam, dan Aisyah masih berdiri di tempat yang sama. Namun, bukan lagi sebagai perempuan yang menunggu, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Pintu itu sudah tertutup. Langkah Reza tidak lagi terdengar. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 hari terakhir, rumah itu benar-benar sunyi. Namun kali ini, sunyinya berbeda. Bukan sunyi yang menekan, bukan sunyi yang penuh luka, melainkan sunyi yang memberi ruang. Aisyah masih berdiri di tempat yang sama. Napasnya perlahan mulai kembali teratur. Tangannya yang tadi sempat mengepal, kini mulai melepas. Di belakangnya, Siti Aminah menangis, namun bukan tangis yang sama seperti semalam. Tidak ada lagi rasa hancur. Yang ada justru lega. Perempuan itu mendekat, memegang bahu anaknya, erat, seolah ingin memastikan bahwa anaknya benar-benar masih berdiri. Maafkan ibu, nak, suaranya bergetar. Tidak bisa menjaga kamu dari semua ini. Aisyah menoleh pelan, matanya masih basah. Namun kali ini, ia tersenyum. Kecil. Bukan salah ibu. Jawabannya lembut. Memang harus Aisyah lewati. Kalimat itu sederhana, namun terasa lebih kuat dari sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berbicara sebagai korban. Bu Ratna menghela napas panjang, seolah sejak tadi ia juga menahan sesuatu. Ia menatap Aisyah dengan mata yang berbeda, lebih dalam, lebih yakin. Tidak semua orang bisa berdiri seperti itu, katanya pelan. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, karena di dalam dirinya, ia tahu. Ia tidak menang atas Reza. Ia hanya berhenti kalah. Adrian masih berdiri di tempatnya, seperti biasa. Tidak banyak bicara, namun kehadirannya tetap terasa. Ia tidak langsung mendekat, tidak juga mencoba mengatakan sesuatu yang berlebihan. Seolah ia tahu ini bukan momen untuk diisi dengan kata-kata. Ini momen untuk dibiarkan utuh. Beberapa saat kemudian, kehidupan di luar rumah kembali terdengar. Langkah orang lewat, bisikan pelan, dan tidak lama kabar itu mulai menyebar. Lebih cepat dari yang dibayangkan.
Sore itu, di ujung gang, beberapa ibu-ibu sudah berkumpul, membicarakan kejadian semalam dan siang tadi. Katanya Reza datang lagi ke rumah Aisyah. Iya, tapi diusir. Serius? Katanya Aisyah yang nolak sendiri. Cerita berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Ditambah, dikurangi, dibumbui, namun satu hal yang tidak berubah, nama Aisyah tidak lagi disebut dengan nada kasihan, melainkan dengan nada kagum. Sementara itu, di rumah Nadia, keadaan tidak seindah yang terlihat semalam. Suara perdebatan mulai terdengar, tidak keras, namun cukup untuk membuat orang-orang di sekitar mulai bertanya. Nadia duduk di ruang tamu. Wajahnya tidak lagi tenang. Cincin di jarinya masih terpasang. Namun kali ini, tidak lagi terlihat seperti kebanggaan, melainkan beban. "Kenapa kamu ke sana?" Suara Nadia pelan, namun tajam. Reza tidak langsung menjawab. Ia berdiri, diam, seolah tidak punya kata yang cukup. "Kamu sudah melamar aku," Nadia melanjutkan. "Lalu kamu datang ke rumah dia." Nada suaranya mulai naik. Bukan hanya marah, tapi juga takut. Takut kehilangan sesuatu yang ia kira sudah ia miliki. Reza akhirnya bicara. Ini tidak sesederhana itu. Namun kalimat itu justru memperburuk keadaan. Karena tidak ada kejelasan di dalamnya. Hanya kebingungan dan penyesalan yang datang terlambat. Nadia tertawa kecil. Namun tidak ada humor di sana. "Hari ini kamu ragu," katanya dingin. "Besok kamu akan ragu lagi." Ia melepas cincin itu perlahan, menatapnya sejenak, lalu menaruhnya di meja. "Kalau kamu belum selesai dengan masa lalu kamu," ia berdiri. "Jangan bawa aku ke dalamnya." Reza terdiam, tidak mencoba menahan, tidak juga membantah. Karena untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang dulu ia lakukan. Ditinggalkan, tanpa kepastian, tanpa kendali. Dan di saat yang sama, ia tahu, semua ini bukan karena orang lain, tapi karena pilihannya sendiri. Kembali ke rumah Aisyah, suasana mulai berubah perlahan. Tidak drastis, tidak tiba-tiba bahagia. Namun ada sesuatu yang mulai terasa ringan. Siti Aminah kembali ke dapur, menyiapkan makan malam. Meski sederhana, tapi kali ini tanpa tekanan, tanpa harapan yang berlebihan. Hanya menjalani. Bu Ratna membantu tanpa diminta, seperti biasa. Seperti rumah itu sudah menjadi bagian dari hidupnya juga. Dan Adrian memperbaiki kursi yang sempat goyah di sudut ruangan, tanpa banyak bicara, tanpa menunggu diminta. Aisyah berdiri di dekat pintu dapur, memperhatikan. Semua terlihat biasa. Namun, justru disitulah ia merasakan sesuatu yang baru. Dulu, ia selalu membayangkan masa depan lewat janji, lewat kata-kata, lewat rencana yang belum tentu terjadi. Sekarang, ia melihat sesuatu yang berbeda. Tindakan kecil, nyata, tanpa suara. Ia menatap Adrian sejenak. Lelaki itu tidak menyadari. Atau mungkin, sengaja tidak menunjukkan. Dan justru itu yang membuatnya terasa lebih cukup. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Aisyah tidak memikirkan apa yang orang katakan. Tidak memikirkan apa yang akan terjadi besok. Ia hanya berdiri di rumahnya sendiri dan merasa ia tidak lagi perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Karena yang paling penting, ia sudah membuktikannya kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak harus menunggu untuk dipilih. Ia bisa berdiri, ia bisa menolak, dan ia bisa bangkit tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan mungkin itulah kemenangan yang sebenarnya. Sore itu datang dengan tenang. Tidak ada suara gaduh, tidak ada tatapan penasaran yang terlalu tajam. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Aisyah merasa rumahnya kembali menjadi rumah. Ia berdiri di tempat yang sama seperti kemarin, di dekat dapur, melihat ke arah halaman kecil yang kini mulai tertata lebih rapi. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa itu, tidak banyak yang berubah di luar. Gang itu masih sama, orang-orang masih lalu lalang seperti biasa. Warung di ujung jalan tetap ramai setiap pagi. Namun di dalam diri Aisyah,
Semuanya tidak lagi sama. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap membantu Siti Aminah menyiapkan tahu, tetap mengantar pesanan ke warung-warung kecil yang sudah lama jadi langganan. Namun langkahnya sekarang berbeda, lebih ringan, lebih tegak. Ia tidak lagi berjalan sambil menunduk karena takut dilihat, tidak lagi menahan napas saat melewati kerumunan orang, karena ia tahu apapun yang orang katakan tidak lagi menentukan siapa dirinya. Di dapur, Siti Aminah tampak lebih sering tersenyum. Gerakannya tidak lagi tergesa, tidak lagi seperti seseorang yang harus mengejar sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Kini, semuanya terasa cukup. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena mereka tidak lagi merasa kurang. Di depan rumah, papan kecil mulai dipasang. Tulisan sederhana. Nama usaha tahu yang selama ini hanya dikenal dari mulut ke mulut. Kini punya tempat sendiri. Bukan besar, bukan mencolok, namun cukup untuk mengatakan bahwa mereka berdiri dengan cara mereka sendiri. Beberapa hari setelah itu, pertemuan keluarga dilakukan. Tidak ramai, tidak mewah, namun penuh dengan hal-hal yang selama ini tidak pernah Aisyah rasakan dalam sebuah pertemuan penting. Kejelasan, kejujuran, dan penghormatan. Adrian duduk di hadapan Siti Aminah, tidak membawa janji besar, tidak menawarkan mimpi yang sulit dijangkau. Ia hanya mengatakan satu hal, bahwa ia tidak ingin mengubah hidup Aisyah menjadi sesuatu yang asing. Ia ingin apa yang sudah ada tumbuh, bukan diganti. Kalimat itu membuat Siti Aminah menunduk. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan karena luka, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang melihat hidup mereka sebagai sesuatu yang layak dijaga. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Tidak terburu, tidak dipaksakan. Adian sesekali datang, membantu tanpa diminta, mengangkat bahan, merapikan rak, membawa ide kecil untuk membuat usaha tahu itu lebih baik. Cara mengemas, cara menyimpan, cara mengirim. Semua dilakukan tanpa membuat Aisyah merasa kecil, tanpa membuatnya merasa dibantu, melainkan ditemani. Aisyah memperhatikan semua itu. Diam-diam, ia tidak langsung percaya. Tidak juga langsung membuka diri sepenuhnya. Namun setiap hari, ada satu hal yang ia rasakan semakin jelas. Rasa dihormati. Dan itu sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Di sisi lain, cerita tentang Reza dan Nadia tidak pernah benar-benar berhenti. Namun perlahan berubah arah. Tidak lagi tentang kemenangan, melainkan tentang keraguan. Tentang pertengkaran kecil yang mulai terlihat. Tentang keputusan yang diambil terlalu cepat, tanpa dasar yang kuat. Aisyah mendengar semua itu. Dari orang-orang, dari pasar, dari bisik-bisik yang tetap ada. Namun kali ini, ia tidak ikut masuk ke dalamnya. Ia tidak merasa perlu, karena ia tahu hidupnya tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan, Aisyah berdiri di depan tungku, tempat yang dulu menjadi saksi malam paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia menatap api kecil yang menyala, mengingat semuanya. Bagaimana ia memasak dengan harapan, bagaimana ia menunggu, bagaimana ia hancur, dan bagaimana ia bangkit. Langkah kaki terdengar dari belakang. Tidak tergesa, tidak berat. Aisyah tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Capek? Suara Adrian pelan. Aisyah menggeleng, lalu menoleh. Wajahnya tenang. Ada senyum kecil di sana. Bukan senyum yang dibuat-buat. Bukan juga senyum karena bahagia berlebihan. Tapi senyum yang datang dari tempat yang sudah pulih. Tidak, jawabnya singkat. Namun cukup. Adrian mengangguk. Tidak bertanya lagi. Ia berdiri di sampingnya, melihat ke arah yang sama, tanpa perlu banyak kata. Dan justru disitulah, Aisyah merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Bahwa ketenangan tidak selalu datang dengan cara yang besar. Kadang, ia datang pelan, tanpa suara, tanpa janji, namun tetap tinggal. Angin sore masuk dari celah jendela, membawa aroma yang sama seperti beberapa hari lalu. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa sesak di dada. Tidak ada lagi bayangan yang harus dihindari. Yang ada hanya rasa cukup.
Aisyah menatap ke depan, bukan ke masa lalu, bukan ke luka yang sudah selesai, tapi ke sesuatu yang belum sepenuhnya ia kenal, namun tidak lagi ia takuti. Ia tidak tahu bagaimana semuanya akan berjalan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi menunggu untuk dipilih. Ia sudah memilih dirinya sendiri. Dan dari sana, semua yang datang setelahnya bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang hidup dengan cara yang lebih utuh, tanpa harus membuktikan apa-apa, tanpa harus menjatuhkan siapa-siapa, dan tanpa perlu mengumumkan kepada dunia bahwa ia sudah menang. Karena beberapa kemenangan memang tidak perlu disaksikan siapapun, cukup dirasakan dan dijalani. Sebelum kita tutup cerita ini, aku penasaran sama pendapat kamu. Setelah semua yang dilakukan Reza ke Aisyah, kalau kamu ada di posisi Aisyah, kamu bakal kembali ke Reza atau tetap memilih Adrian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Aku pengen tahu kamu tim mana. Jangan lupa juga bantu support channel ini dengan like dan subscribe supaya aku bisa terus menghadirkan cerita-cerita seperti ini. Semoga kamu yang sudah like, komen, dan subscribe hari ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberi kesehatan. Amin.